suka, duka, penderitaan, ada pergumulan yang berat, tetap percaya kepada Yesus. Tetapi masih banyak orang yang belum mengetahui jawaban itu. Jawaban hidup ini adalah Yesus. Dia yang memberi kehidupan kepada kita. Tetapi masih banyak orang yang belum datang kepada Yesus, belum tahu siapa Yesus, belum kenal siapa Dia, dan belum mengalami kuasanya. Dan kita bersyukur sudah mengalami kuasa daripada Yesus. Amin. Amin. Kita sudah mengalami. Maka ketika kita mengalami beban pergumulan, datang kepada Dia. Dia berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kita mau merenungkan firman Tuhan supaya ada banyak orang yang akhirnya datang kepada Tuhan. Maka kita perlu berdoa. Tema kita adalah jemaat berdoa untuk pekabaran Injil, atau jemaat yang berdoa. Jadi jemaat Sinam adalah jemaat yang berdoa, memikirkan orang lain, tidak hanya untuk diri kita saja hidup ini. Ya, jemaat yang berdoa atau jemaat yang berdoa atau mendoakan misi, ya. Kolose pasal 4 ayat yang ketiga, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ini hamba Allah meminta doa kepada jemaat. Ya, kadang-kadang kan kita berpikir kalau ada hamba Tuhan yang minta doa, jemaat bilang, jangan kami dong yang berdoa buat hamba Tuhan dong yang mendoakan kami. Jadi sebenarnya saling mendoakan. Jadi jemaat pun harus ambil bagian dalam pelayanan doa. Nah, berbicara tentang misi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, lanjut. Ya. Nah, berbicara mengenai misi ada 3 hal utama yang dapat kita lakukan. Ya, ada hal yang utama. Yang pertama ada daya. Daya ini berbicara orangnya, tenaga misi. Ada yang harus pergi, ya. Tidak semua pergi, tetapi harus ada pergi secara khusus masuk ke tempat-tempat yang Tuhan sudah buka memang tempat itu. Nah, seperti tadi pujian anak sekolah minggu, ya, harus ada Yunus yang taat, bukan Yunus yang tidak taat. Jadi kita ini ya adalah Yunus-Yunus yang taat. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan yang taat, ya. Ya, Yunus tadi nggak taat, jadi harus ada sebenarnya Yunus. Nah, ketika Yunus tidak taat kan didisiplin oleh Tuhan, dan akhirnya dia taat, pergi ke Niniwe. Kenapa pergi ke Niniwe? Tuhan sudah buka tempat itu, sudah buka ya lahan itu, sudah siap digarap. Orang yang pergi tadi dan mendoakan tempat-tempat itu. Dan yang ketiga, oke, kita sudah adakan doa, tapi orang-orang yang pergi itu butuh sesuatu. Ya, butuh makan minum. Ya, mereka mau fokus memberitakan kabar baik, maka perlu ada yang ambil bagian dana. Ya, dana, yaitu ada biaya misi. Nah, itu sebabnya setiap minggu ketiga ketika kita pelayanan misi mengingatkan tugas kita untuk orang-orang yang belum datang kepada Tuhan, sekaligus kita doakan dan juga ada dana yang kita kumpulkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, ada uang, ada harga yang harus kita bayar, ya, ada dana. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Jadi tidak sia-sia doa-doa yang kita panjatkan. Tadi Bu Gembala berkata, ya, kita berdoa bersama-sama. Ya, perlu memang kita kerjakan bersama, termasuk dalam doa. Ya, jangan pernah kita berpikir, oh ini hanya doanya, kata-kata saya. Tidak. Ya, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi apa yang kita minta itu bisa terjadi. Ya, yakin. Kematian orang fasik itu di dalam kefasikannya. Ia mau supaya semua orang datang kepadanya menyembah Dia. Doa merupakan kegiatan yang harus kita lakukan. Gereja kita nggak boleh lepas dari program itu, doa misi.
Harus semua jemaat ambil bagian di sana. Nah, doa mengingatkan kita akan ketakberdayaan kita, sehingga kita membutuhkan kuasa Allah. Ya, jadi mengapa kita berdoa secara khusus untuk misi? Kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, yang pertama bahwa doa itu membuka pintu untuk misi. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, berdoa jugalah untuk kami. Ya, berdoa, apa yang diminta oleh Rasul Paulus bukan doakan saya supaya saya sehat, supaya saya dapat berkat yang berkelimpahan, supaya saya nyaman hidup ini, tidak. Pernah dia berkata kalau masalah makan, masalah kenyang, masalah lapar saya sudah alami. Ya, dihargai, tidak dihargai saya sudah alami. Jadi panggilannya adalah untuk memberitakan kabar baik. Dan secara manusia ini tidak mudah, karena ada tempat-tempat yang belum terbuka. Suatu ketika dia pernah mau ke Asia, tapi Tuhan katakan jangan ke situ. Tetapi suatu ketika Tuhan mengingatkan dia supaya dia pergi ke Makedonia. Makedonia sudah terbuka. Jadi dia berkata, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Kita tidak tahu waktu kita berbicara kepada seseorang dan memberitakan kabar baik, apakah ini sudah terbuka atau tidak. Tetapi kita perlu berdoa. Kita tidak bisa berkata, orang ini kayaknya seram banget, kayaknya belum terbuka deh Injil buat dia. Nggak bisa. Orang ini penjahat kelas kakap, Injil tidak akan terbuka buat dia. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Tapi kita perlu berdoa. Mungkin hari ini ketika aku berjumpa dengan orang ini, mungkin hari ini pintu terbuka buat dia. Mengapa saya dan dia dipertemukan oleh Tuhan? Berdoa buat kami, kata Rasul Paulus, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Rasul Paulus dipenjarakan karena memberitakan Injil. Apa rahasia Kristus? Di dalam dia ada keselamatan, di dalam dia ada pengampunan dosa kini maupun masa yang akan datang. Bukan berarti masa kini tidak ada masalah, ada, tetapi Yesus rahasianya, Yesus jawaban dalam hidup ini, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Allah membuka pintu, artinya adalah Allah memberi kesempatan kepada kita untuk orang lain mendengar firman, mendengarkan Injil. Kesempatan buat orang itu, waktunya bagi dia mendengarkan firman Allah. Kira-kira begini, saya bergumul, saya mengalami problem yang luar biasa, tapi saya tidak tahu jawabannya, ya. Dan saya rindu mendengarkan jawaban dari seseorang. Nah, kemudian saya berjumpa dengan seseorang, dan ternyata orang itulah yang bisa memberikan jawaban atas persoalan yang saya hadapi. Nah, pertemuan saya dengan dia adalah satu kesempatan yang Allah berikan, baik bagi dia, orang itu, memberitahukan rahasia itu bagi saya, dan juga bagi saya untuk mendapatkan rahasia itu. Tuhan membukakan pintu, itu artinya Tuhan memberi kesempatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Ada doa yang dipanjatkan. Ya, mungkin hidup kita dulu jauh dari Tuhan. Apakah pernah kita berpikir bahwa ada orang-orang yang mendoakan kita? Sesungguhnya itu yang terjadi. Ya, saya tidak tiba-tiba jadi pelayan Tuhan. Tidak. Ada orang yang mendoakan saya. Ya, ada orang yang berdoa untuk pribadi-pribadi yang masih jauh dari Tuhan, supaya ada kesempatan bagi mereka mendengar Injil. Ini yang Rasul Paulus katakan, berdoa untuk kami supaya Tuhan buka pintu. Dan kita tahu persoalan adalah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah dikuasai dan dibelenggu dengan dosa, dengan kuasa iblis. Jadi iblis akan berusaha menutup pintu pemberitaan kabar baik kepada semua manusia dimanapun ia berada. Iblis tidak suka orang bertobat. Ya, tidak suka. Saudara setuju? Harus setuju memang. Itu pekerjaan iblis. Kalau ada seseorang mulai setia kepada Tuhan, pasti digoda, pasti
dipengaruhi supaya tidak datang kepada Tuhan. Inilah pekerjaan iblis. Ya, dia mau menutup, terus mau menutup. Nah, untuk itu kita perlu berdoa. Nah, karena kuasa manusia tidak dapat membuka pintu itu. Saudara tidak dapat atas usaha saudara membuat orang lain bertobat, tidak bisa. Maka ada orang yang akhirnya kecewa melayani orang lain karena orang itu nggak bertobat, merasa aduh udahlah percuma saya melayani dia. Udahlah, kadang-kadang ada orang nggak usah lah layani lagi, nggak usah jadi pelayan Tuhan, nggak usah memberitakan kabar baik lagi, toh nggak ada yang mau dengar. Ya, ada seorang pelayan Tuhan ya pernah berkata, sia-sia kita melayani orang itu, sia-sia kita, kok dia nggak bertobat. Terus ada seorang menasihati dia, kita ini pelayan, kita ini hanya memberitahukan, itu saja tugas kita. Kita bukan Tuhan yang membuat orang itu bertobat. Ya, bukan, kita bukan Tuhan. Tetapi tugas kita hanya melayani saja, dan itu tugas jemaat juga. Amin. Melayani, saudara layani yang lain supaya bertobat. Tapi kalau toh belum bertobat, jangan kecewa. Coba lihat kiri kanan, mungkin saudara pernah melayani seseorang tapi dia belum bertobat sampai saat ini. Coba katakan kiri kanan, kalau belum bertobat kita tunggu Tuhan bekerja. Kalau belum bertobat kita tunggu Tuhan. Amin. Tapi jangan berdiam diri, kita berdoa, Tuhan beri kesempatan kepada orang itu supaya terbuka pintu. Kalaupun bukan kita yang berjumpa dengan dia, mungkin Tuhan akan kirim orang lain. Kadang-kadang kita sudah terus nggak bertobat-tobat, tapi ada orang lain hanya 2-3 kalimat saja kok orang itu langsung bertobat. Tetapi tidak sia-sia yang kita lakukan. Jadi kita seperti membabat hutan dulu gitu loh. Orang lain tinggal ya memoles saja. Jadi tidak sia-sia yang kita lakukan. Nah, ada kuasa manusia tidak dapat membuka pintu itu. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Ya, terdiri dari 5.000 suku bangsa. Nah, apakah mereka semua sudah dengar Injil? Belum. Ya, di mana mereka berada? Dari 195 negara di dunia, ada 54 negara berada di Afrika. Oh, masih banyak penyembahan berhala, masih banyak kepercayaan yang lain, belum datang kepada Tuhan. Kalau boleh dikatakan, seperti orang membuka lahan, wah itu masih hutan belantara, perlu dibabat. Ya, perlu kita berdoa supaya daerah itu terbuka. Ada 48 di Asia ini. Ya. Ada 44 di Eropa, 33 negara di Amerika Latin dan Karibia, ada 14 ya di Oseania dan 2 di Amerika Utara. Ada bangsa-bangsa, artinya begini, kita mau mencoba melihat Tuhan bukakan, dan ada roh-roh teritorial. Ya, roh-roh teritorial yang menguasai daerah itu. Ya. Supaya apa? Supaya tetap di dalam kegelapan, supaya tetap orang-orang yang ada di daerah itu hanya menyembah Allah mereka, yang mereka pikir Allah, tetapi sebenarnya bukan Allah. Sebab orang-orang harus berseru di dalam nama Yesus baru selamat. Setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan setiap lutut harus menyembah. Jadi orang-orang yang belum datang kepada Yesus, mereka belum menyembah Allah itu. Tetapi kuasa-kuasa yang ada di daerah-daerah itu tidak akan tinggal diam ketika ada pemberita-pemberita kabar baik masuk ke daerah itu. Nah, ini disebut roh-roh teritorial. Ya, bisa dia masuk melalui budaya. Ya, bisa melalui kepercayaan. Ya. Jadi roh-roh teritorial masuk di situ dan mau mencoba mengikat. Itu sebabnya ada tempat-tempat ketika ada orang percaya masuk bisa diusir, ada hamba Tuhan masuk, penginjil masuk, pemberita kabar masuk, bisa diselesaikan dia di situ. Bisa dibunuh, dan masih ada di negeri kita daerah-daerah itu. Saudara, ini perlu kita doakan. Peperangan itu di udara, artinya firman Tuhan katakan apa? Musuh kita bukan darah dan daging. Ya, roh-roh di udara. Kuasa kegelapan, roh jahat itulah yang masuk kepada seseorang, misalnya kepada kepala suku, kepada pemimpin, kepada siapapun, yang kemudian pemimpin itu yang belum percaya itu punya pikiran bahwa orang-orang yang membawa kabar baik ini bisa mencelakakan daerah kita, maka orang ini harus diusir.
Jadi dia masuk kepada manusianya. Jadi sebenarnya manusia itu tergantung siapa yang menguasai hidupnya, menguasai dirinya. Kalau dia dikuasai oleh Roh Allah, maka tindakannya adalah benar. Amin. Seperti Bapak Ibu sudah melakukan hal yang benar karena Roh Allah yang berkuasa dalam hidup saudara. Pak Pendeta, tapi kadang-kadang kenapa orang itu disebut orang percaya tapi kok kelakuannya jahat sekali? Dia izinkan roh jahat masuk. Ya, maka firman Tuhan katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan kasih kesempatan sama iblis. Masihkah ada kesempatan? Masih. Karena dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum dan siap menerkam yang tidak berjaga-jaga. Jadi kita harus berjaga-jaga. Jadi roh-roh teritorial ya kita patahkan kuasanya melalui doa. Jadi perlu berdoa supaya daerah-daerah itu terbuka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih banyak jiwa-jiwa yang tertutup untuk Injil. Walaupun dia sudah mendengar tentang Yesus, ya. Tapi ada orang berkata, saya sudah punya keyakinan kok. Ya cukuplah, saya sudah seperti ini aja, nggak apa-apa. Padahal tahu ketika kita beritahu tentang Yesus, oh saya tahu, hanya sebatas pengetahuan. Hati-hati, ada banyak orang mengetahui firman Allah atas pengetahuan, mengetahui tentang Yesus hanya pengetahuan saja. Dia belajar, tapi nggak ada hati yang terbuka untuk akhirnya menerima Yesus. Nah ini yang disebut, ya pintu masih tertutup. Ya kalau pintu tertutup mau diapain juga nggak bakalan terbuka. Ya, tetapi kalau Yesus sudah membuka pintu itu, Yesus menjamah orang itu, Roh Kudus menginsapkan seseorang akan dosanya, maka ketika Roh Allah ini bekerja di dalam diri orang itu pun terbuka. Ya, terbuka. Itu sebabnya kita coba lihat, ada orang-orang yang dulu kita pikir tidak akan bertobat orang ini karena begitu jahatnya. Tetapi ternyata kemudian dia bertobat, dia berubah, dia percaya Yesus, bahkan dia setia melayani Tuhan. Itu karena Roh Kudus menjamah. Jadi kita perlu berdoa ya supaya lawatan Tuhan untuk jiwa-jiwa yang tersesat, lawatan Tuhan untuk daerah-daerah yang masih tertutup. Saudara, kami kemarin diberkati ada seorang hamba Tuhan yang mengajar, datang dari Korea. Ya, dia orang Korea tapi sebagai misionaris di Jepang. Dia buka gereja di Jepang. Ya, dia datang ke Bali. Ya, seorang hamba Tuhan ini setelah mengajar, karena 2-3 hari ada di Bali ini, kemudian dia ya rekreasi sedikit, lihat daerah, ya bukan menikmati pemandangan pantai. Diperkata saya ke pantai, saya melihat banyak orang, dan dia yang menarik adalah dia berkata, saya melihat jiwa-jiwa yang masih tersesat, yang masih dalam kegelapan, dan saya berdoa, saya mengambil waktu berdoa untuk pulau ini. Coba kalau kita ke pantai, kita lihat jiwa-jiwa yang tersesat atau bagaimana? Tuhan ampuni orang itu belum bertobat, jamah dia begitu. Dulu saya ada acara kita di Bali beberapa tahun yang lalu, kemudian ada seorang hamba Tuhan yang nggak pernah melihat keadaan pantai seperti itu. Nah ketika dia datang memang kita ajak, dia aduh, nggak boleh begitu, santai saja. Dia melihat pemandangan itu, jantungnya berdebar. Nggak boleh, kita hanya berdoa, Tuhan jamah tempat ini. Ada amin? Ada amin? Nah, dari kesaksian beliau kemarin, hanya saya teringat, adakah kita ketika kita berjalan, bepergian ke satu tempat, pernahkah kita naikkan doa di tempat itu? Tuhan, buka tempat ini. Ya dari sepanjang perjalanan kok saya nggak lihat ada gereja. Tuhan, jamah tempat ini. Adakah kita ketika kita bepergian satu tempat, desa, suku, dan memang benar-benar rasanya gelap sekali, penyembahan berhalanya kuat, tinggi banget, pernahkah kita berdoa, Tuhan, jamah tempat ini.
Ini bukan hanya pekerjaan pelayan Tuhan artinya gembala, enggak. Rasul Paulus berkata kepada jemaat, berdoa, doakan kami supaya ya Tuhan buka pintu. Jadi jemaat berdoa. Saudara, kita mau belajar mengambil kesempatan selama kita hidup, kita ambil bagian dalam misi ketika saudara bepergian melewati tempat-tempat tertentu, daerah-daerah tertentu atau suku-suku tertentu. Naikkanlah doa kepada Tuhan supaya tempat itu, desa itu, kota itu dilawat oleh Tuhan, dilawat oleh Injil, sehingga terjadi kebangunan rohani. Amin. Siap kita untuk itu? Rasul Paulus berkata, berdoa untuk kami supaya pintu-pintu ini terbuka. Masih banyak pintu-pintu yang masih tertutup. Begitu kuatnya, luar biasa. Ya, negara-negara masih ada yang begitu kuat. Ya, saya mengikuti satu berita, Korea Utara itu salah satu negara yang masih kuat. Ya, bahkan ketika kita mau ya melalui media sosial juga nggak bisa, karena di dalam tayangan itu dikatakan untuk internet aja itu diseleksi, itu disaring. Tidak semua orang bebas ya berselancar di dunia maya, nggak bisa. Padahal salah satu cara supaya kita juga dapat memberitakan kabar baik itu melalui dunia maya. Tetapi negara itu menutup sedemikian rupa. Luar biasa. Tetapi percayakah kita, ketika kita terus berdoa untuk tempat itu, negara itu, maka satu ketika negara itu akan terjadi pertobatan yang luar biasa. Amin. Niniwe, saudara, bukan negara baik-baik, bukan bangsa yang baik-baik. Kenapa Yunus tidak mau ke sana? Karena negara itu bangsa yang sangat jahat, kejam sekali rajanya. Ya, kalau kita belajar, itu negara makmur, tapi kejahatan luar biasa. Nah, Yunus mau pikirannya begini, kalau saya tidak pergi ke sana karena mereka jahat, maka Tuhan hukum, selesai. Ini manusiawi, itu seperti kita, kalau kita lihat orang jahat, maunya kita udah selesai saja orang jahat ini, biar mati saja dia, celaka saja, kan begitu. Tapi hati Tuhan tidak. Justru dalam kondisi ya negara Niniwe, bangsa Niniwe itu dalam melakukan hal yang jahat, tapi di situ Tuhan buka kesempatan dan harus pergi seorang hamba Tuhan ke sana. Walaupun tadi kita lihat Niniwe, Yunus tadi melarikan diri, tapi pada akhirnya Yunus mau. Dan akibatnya apa? Karena Tuhan sudah buka tempat itu, terjadilah pertobatan. Mari ambil bagian dalam doa itu. Berdoalah buat kami, kata Rasul Paulus, supaya pintu-pintu itu terbuka. Masih banyak yang tertutup. Pintu hati manusia masih banyak yang tertutup. Doakan itu. Pintu daerah-daerah masih banyak yang tertutup untuk Injil. Doakan daerah-daerah. Ya, suku-suku tertentu masih tertutup pintu itu. Berdoa supaya Tuhan buka pintu, supaya ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan untuk pergi memberitakan kabar baik, dan ada kesempatan bagi orang-orang itu mendapatkan pelayanan dan akhirnya bertobat, datang kepada Yesus. Kebenaran yang kedua, kita perlu berdoa untuk misi. Secara khusus berdoa untuk keberanian hamba Tuhan untuk bersaksi. Ya, jadi orang yang memberitakan kabar baik, orang yang pergi itu, ya ada harga yang harus dibayar. Ya, tidak sedikit. Ya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, setelah diutus tinggal nama saja, mati martir, karena tidak gampang. Ada orang yang tidak berani akhirnya karena ya resikonya terlalu besar. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Dalam Efesus pasal 6 ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar,
agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jujur Bapak Ibu, ini yang sulit sekali ada pada kita. Ada banyak ketakutan bagi kita. Kita takut diusir, takut dimarahi, takut dicaci maki. Ada pernah seseorang datang kepada rumah orang lain yang bukan seiman dengan kita, kemudian ketika dia tahu bahwa orang yang datang ini orang Kristen, ya tempat duduknya saja dibersihkan. Si kafir itu sudah datang ke rumahku, si kafir itu sudah datang ke rumahku, dibersihkan karena menganggap ini musuh. Nah, ada yang akhirnya dikucilkan, ada yang diusir. Kalau saudara ya mau bersaksi, tetapi resiko yang terbesar adalah mati, dibunuh, saudara berani? Amin. Saya paham kalau tidak ada yang amin, atau aminnya kecil, saya paham juga. Ada amin? Saya paham karena dipaksa. Amin, amin. Gak gampang saudara, saya mau berkata gak gampang. Tapi kalau Tuhan sudah kasih keberanian, gak takut mati, benar, pergi. Kadang-kadang gak memikirkan apa lagi, memang itu nekat banget. Kadang-kadang orang ini kenapa harus memberitakan? Padahal sudah tahu akan mati. Ya, Rasul Paulus tahu dia akan pergi ke satu tempat, tapi firman Tuhan katakan kamu akan ditangkap di sana, di penjara, nggak apa-apa. Tapi ada jiwa di sana. Jadi antara jiwa yang perlu diselamatkan dengan siap mati, itu bukan sesuatu yang gampang bagi hamba Allah. Tidak gampang bagi kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Kita doakan orang-orang yang pergi, yang memberitakan kabar baik, ketika diperhadapkan dengan ancaman, intimidasi, aniaya, bahkan akan dibunuh, tetap mereka berani, karena keberanian itu bersumber daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih keberanian kepada kita, kita tidak akan mundur, sedetik pun tidak akan mundur. Kuta ingkar. Kemarin waktu sharing di KP, Pak Sony ingatkan, ya misionaris yang dari India itu, yang nulis lagu, ya kutak mundur. Dia orang lain, orang negara lain melayani di India. Anak-anaknya dibunuh di depannya. Dia disuruh mengingkari Yesus, tapi dia tidak akan ingkar. Istrinya dibunuh dan kemudian terakhir dia dibunuh. Lagu itu sangat memberkati. Tetapi keberanian itu muncul dari mana? Tuhan yang memberikan. Karena ada orang-orang yang menopang di dalam doa, negara yang mengutus, ya, gereja yang mengutus berdoa. Jadi kita gereja yang mengutus harus berdoa terus untuk misi. Mungkin ada orang-orang yang saat ini sedang mengalami ketakutan, ancaman, mungkin pada saat dia sedang bepergian, ya diintai, dianiaya, atau rumahnya dilempar dengan batu dan segala macam. Tapi karena ada doa yang kita panjatkan, maka utusan Injil itu pun berani. Ayat 20, 1, 2, 3. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Oh, dahsyat banget, luar biasa. Ini Rasul Paulus nggak cengeng, nggak berkata, aduh saya disiksa ini, aduh saya dipenjara. Ya jangan sampai ketika hamba Tuhan melayani, aduh nggak ada makan, aduh bantuan nggak ada, aduh begini. Oh enggak, makan atau tidak makan tetap seharusnya saya memberitakan kabar baik ini. Masuk penjara tidak apa-apa, tapi secara manusia merasakan ya kegentaran juga. Ya Rasul Paulus kalau kita belajar, ketika dia di penjara, penjaranya bukan yang bisa tidur-tiduran, enggak. Ada dikatakan di bagian tanah paling tengah itu tunduk saja, hanya begini saja, ada airnya, lembab, kedinginan. Dia bukan penjahat, dia bukan menganiaya orang, dia bukan membunuh orang, tapi ya sebagai pemberita kabar baik dia diperlakukan seperti penjahat kelas kakap. Dan sama seperti Yesus tidak lakukan hal yang jahat, tapi dia diperlakukan seperti penjahat yang luar biasa, harus digantung di kayu salib itu. Itu resiko yang harus ditanggung oleh pemberita kabar baik. Itu resiko yang harus siap ditanggung oleh orang percaya, oleh orang Kristen. Harus mempertahankan imannya, bahkan kematian pun.
tidak membuat dia takut. Dianiaya tidak akan takut. Ada keberanian. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan berikan keberanian kepada hamba-hambamu, kepada pelayan-pelayanmu, kepada orang percaya untuk tetap bersaksi. Mungkin mereka saat ini ada di tengah-tengah suku atau daerah, dan hanya beberapa orang saja orang percaya di sana. Tetapi ketika mereka berdoa, ada intimidasi, ada tekanan. Ketika mereka memuji Tuhan, ada tekanan. Tapi kita berdoa, Tuhan berikan keberanian untuk mereka tetap bertahan di tempat itu, untuk mereka tetap bersaksi di tempat itu, dan pada akhirnya jiwa-jiwa datang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Keberanian. Memang kalau kita sudah takut, bagaimana Injil ini bisa diberitakan? Keberanian ini penting. Pemberita kabar baik, pemberitaan ini tidaklah mudah, karena ada kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam. Ada serangan-serangan yang akan terus dilemparkan kepada kita, seperti anak panah yang dipanah kepada kita, kepada orang-orang percaya, kepada pemberita-pemberita kabar baik. Tetapi Tuhan sanggup menolong kita, dan kita harus terus berani untuk itu. Seorang pemberita kabar baik harus siap menerima berbagai kesulitan, bahkan kematian, martir, siap mati untuk itu. Ada harga yang harus dibayar. Tidak semua mau mengambil resiko ini, karena secara manusia kita bisa mengalami ketakutan. Itu sebabnya kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan keberanian itu. Kita doakan. Ya, orang-orang yang kita tahu sebagai utusan Injil, utusan misi, berdoalah. Ya, Tuhan berkati dia. Jamaah mungkin hari ini sedang ketakutan sekali, atau ada tantangan yang sangat berat dihadapi. Mungkin ada yang akan berkata, mundur saja saya, nggak kuat rasanya, nggak berani menghadapi persoalan yang berat ini. Tapi waktu kita berdoa, dia akan bisa mengalami kekuatan yang dahsyat, dan dia tidak akan mundur dari pelayanan itu, sekalipun begitu berat tantangan yang harus dihadapi. Kita siap mendoakan mereka. Amin. Berdoa. Ada daerah-daerah yang sulit, ya, yang harus dijangkau. Kalau kita belajar untuk Indonesia saja, kesulitan yang pertama saja transportasi susah. Harus jalan kaki, naik perahu kecil, naik hutan. Tetapi di situ adalah jiwa-jiwa, ya, yang perlu mendapatkan keselamatan. Maka harus berani juga menghadapi tantangan itu, berani bayar harga, dan itu perlu kita berdoa. Yang ketiga, berdoa untuk kemajuan firman Allah. Kita baca bersama-sama 2 Tesalonika 3 ayat 1. 1, 2, 3. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang terjadi di antara kamu. Jemaat di Tesalonika sudah maju. Mereka mendapatkan firman, pelayanan baik. Mereka sudah dengar kabar baik itu. Tapi Rasul Paulus berkata, berdoa buat kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Tidak hanya untuk kalian, kira-kira begitu. Artinya begini, jemaat Sinam, ya, imannya sudah bertumbuh. Ya, jemaat Sinam, ya, sudah lahir baru, sudah mengalami kemajuan dalam hal firman Allah, dalam hal Injil. Jangan hanya jemaat Sinam, jangan hanya untuk kalian saja, tapi kalian berdoalah supaya orang-orang lain juga mengalami kemajuan, kira-kira begitu. Dan untuk itu jemaat Sinam harus siap berdoa untuk itu. Amin. Semua jemaat Sinam kan sudah lahir baru toh. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kan sudah lahir baru. Ya, jadi jangan hanya untuk kita. Kenapa ini penting? Ada gereja-gereja yang akhirnya fokus aku. Gedungnya mewah, ya, di dalamnya serba mewah, ya, baik, tenang, kenyamanan. Jadi akhirnya aku tidak pernah lagi membuka peluang bagi yang lain. Dananya untuk ke dalam saja. Tidak pernah memberikan dana untuk keluar.
Apakah cukup untuk kita saja yang mengalami nikmat bersama dengan Tuhan? Apa cukup saja kita yang mengalami kemajuan? Kira-kira begitu. Jadi jangan, hati-hati, ini terjebak gereja, akhirnya mega church hanya untuk gereja kita. Wah, megah kita. Sementara jiwa-jiwa lain masih rindu mendengar kabar itu dan tidak ada biaya untuk ke sana. Kemarin dengan seorang hamba Tuhan, kita bincang-bincang, dia baru ke daerahnya, daerah NTT ya, kita bicara dan dia berkata begini, wah Pak Pendeta, gereja di sana yang saya kunjungin luar biasa, gede dan tinggi sekali bangunannya, biaya untuk itu luar biasa. Tapi ketika kita ajak penginjilan nggak mau. Terus dia bilang, kenapa nggak usahlah tinggi-tinggi seperti itu, biaya yang harus tinggi ini coba kasih untuk misi. Dahsyat bukan? Amin. Tapi kan kita terjebak dengan megahnya diri kita. Pernahkah kita berpikir daerah lain yang sama sekali belum ada gereja, tapi gereja kita wow dahsyat. Dia berkata begitu, saya baru dari sana dan ada satu gereja, tapi untuk misi nggak pernah berpikir untuk itu, berdoa misi nggak. Bangunannya yang hebat, malah rohani jemaat itu sendiri tidak tersentuh. Dia bilang, ya kuasa gelap masih, ke gereja masih, tapi perdukunan juga masih. Dan daerah itu yang disebut adalah salah satu daerah yang tingkat perdukunannya tinggi. Dan biasa mereka melakukan itu. Saudara coba perhatikan. Ya, apakah hanya untuk kita yang maju? Tesalonika, jemaat ini bagus dan sudah memberitakan ya kabar baik melalui mereka, mengutus dan dana pun mereka kirim. Ya, berdoa untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, di antara jemaat. Saudara, jemaat Tesalonika sudah mengalami kemajuan dalam firman Allah. Nah, apakah puas kalau hanya jemaat Tesalonika yang mengalami kemajuan Injil? Ini yang menjadi pergumulan. Dan Rasul Paulus mau berkata, jangan hanya untuk kamu, tapi berdoa untuk yang lain supaya juga mengalami kemajuan. Apakah cukup sampai satu suku saja aplikasinya bagi kita? Oh suku ini sudah, tapi bagaimana suku lain? Atau daerah ini sudah? Apa cukup daerah ini? Atau gereja Sinam sudah? Apa gereja Sinam saja? Tetapi kita mau berdoa untuk daerah lain, untuk tempat lain. Jangan cukup puas dengan apa yang ada saat ini. Bagaimana dengan jumlah yang belum percaya? Bukankah jumlah mereka masih banyak? Apakah kita cukup puas berkata, sudahlah, orang Kristen sudah ada, cukup deh. Jangan puas, karena masih ada tempat-tempat, daerah-daerah yang belum mengalami kemajuan dalam pemberitaan Injil. Jangan sampai pemberitaan kabar baik itu menurun, bahkan berhenti. Untuk itu kita harus terus berdoa untuk kemajuan pemberitaan Injil. Dalam dunia misi berkata begini, ada perubahan. Ya awal-awal kalau kita lihat kegerakan pertama, ya misi itu luar biasa. Tapi sekarang mulai menurun, itu fakta. Dan banyak orang mau mencari, ya mengisi kekosongan di dalam diri mereka, bukan lagi kepada Tuhan. Ya, tetapi ada banyak cara, melalui pengetahuan, melalui ritual-ritual yang lain. Bahkan ada gereja yang akhirnya tutup karena orang tidak lagi datang ke sana. Jangan sampai hal itu kita biarkan. Untuk itu, mari kita terus berdoa untuk kemajuan Injil, untuk kemajuan misi. Jemaat berdoa untuk misi. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Ya, secara khusus kita sebagai orang-orang percaya, mari kita ambil bagian. Misi itu adalah daya pergi, ya doa, dana. Bagian yang kedua ini doa, kita sudah paham, kita praktekkan hari lepas hari. Saudara, kita bangkit berdiri, kita meresponi firman Tuhan.